Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tifa Maulana Yusuf dari jurusan Informatika, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana apa yang saya kerjakan. Oke, di sini jadi ada sebuah ini menggunakan dataset dari Iris. Di sini ada ini ada codingan yang ini. Nah, ini tuh maksudnya adalah kita melakukan sebuah import pandas. Nah, ini tuh untuk memanipulasi dan menganalisis data. Untuk NumPy itu untuk mengoperasi numerik. Untuk matplotlib.pyplot, nah yang itu untuk apa namanya digunakan untuk membuat visualisasi grafik dan plot. Terus untuk impossible, nah itu tuh untuk digunakan untuk memvisualisasi data yang lebih menarik, yang lebih apa ya informatif. Terus untuk form SQL scatter for commits, nah itu digunakan untuk menerapkan dari algoritma commit itu sendiri. Lalu untuk form SQL matrix yang ini import hot score, nah ini tuh digunakan untuk mengukur kualitas dari keseragaman cluster yang dihasilkan dari algoritma kami itu sendiri. Lalu untuk from SQL preprocessing import min-max scalar, nah yang ini digunakan untuk melakukan normalisasi data ke dalam rentang yang ditentukan. Untuk ini jadi ada variabel iris yang dimana eh ada pada tabel, bukan tabel, file dari konten iris.csv. Nah, yang ini. Lalu x, ini ada variabel x iris.ilog. Kita menggunakan function atau metode ilog. Nah, di sini tuh 0, 1 ini adalah indeks dari isi dari sebuah petal length, petal width, sepal length, dan sepal width itu. Ini iris info dan iris 0.10 ini adalah isi dari dataset, kesimpulan dari dataset yang ini. Nah, lalu akan menghasilkan dari 0 akan menghasilkan 10 data atau apa ya? Ya sampai 10 data dimulai dari angka 0 sampai 9. Lalu yang ini digunakan digunakan untuk kita membuat cross tab atau mengambil data dari jenis si bunganya ini. Ada iris setosa, ada iris versicolor, dan iris virginica. Nah, lalu ada kolom dari count. Maksudnya itu ada perhitungan dari iris setosa itu ada berapa, iris versicolor itu ada berapa, ada 50, ada 50, 50. Lalu di sini ada iris setosa log. Nah, yang ini itu nantinya akan membuat sebuah apa namanya eh jadi si iris setosa.iris itu digunakan untuk sebagai ada metode log pada objek data frame iris untuk memilih baris-baris di mana nilai kolomnya itu adalah spesies. Lalu atributnya itu adalah ada iris setosa, ada iris virginica yang nyambung dengan yang ini SNS spacegrip ini. Nah, SNS spacegrip ini dilakukan untuk membuat sebuah ini membuat sebuah histogram dari petal length cm, dari petal width cm sama sepal length cm. Nah, ini ada 3 jenis kan, ada 3 jenis. Dari petal length cm ini ada 3 jenis spesies, sama semuanya ada 3 jenis spesies, yaitu yang biru iris setosa dan oranye iris versicolor, dan yang hijau ini iris virginica.
Lalu ada density-nya. Density-nya ini maksudnya adalah kepadatan gitu. Lalu ini ada SNS box plot. Ini digunakan untuk membuat diagram box plot. Jadi ada sebuah nilai, kalau yang saya pahami itu jadi ada nilai dari ini nilai tengah, ada nilai garis atas. Saya masih agak kurang ini, apakah garis atasnya itu yang ini atau garis atas yang ini. Tapi kemungkinan dari apa yang saya baca, garis tengah ini, garis atas ini, dan garis bawah yang ini. Itu. Ini untuk iris virginica, yang ini untuk iris versicolor species dan iris setosa. Lalu ini sama saja, cuannya saja kita menggunakan diagram violin plot. Nah, jadi kalau untuk ini tuh ada nilai KDS. Nilai KDS-nya itu nilai dari titik ini. Ada nilai KDS-nya di sini. Lalu ini SNS set style pair plot nah ini white grid ini untuk latar belakang dari si gambar, jadi warna putih. Terus pair plot ini nanti akan menghasilkan semua ini dari gambar-gambar ini. Nah, lalu kita coba apa? Ada from SQL cluster import kami. Nah, ini baru kita mulai ke apa? Ke codingan yang untuk mencari nilai optimum dari jumlah cluster. Jadi codingan ini tuh ya sampai sini, dari sini sampai sini tuh digunakan untuk eh klasifikasi dari algoritma kamisnya. Nah, form dari SQL cluster itu sendiri untuk mengimport dan digunakan untuk melakukan klasterisasi dengan algoritma kamisnya. Terus untuk for in range-nya itu dilakukan iterasi 1 sampai 10 kali. Terus akan mewakili jumlah cluster yang akan diuji. Gitu. Jadi dari 1 sampai 10 itu akan mewakili nilai yang akan diuji. Nah, setelah itu ada PLT plot, ada PLT ini titelnya jadi untuk ini the elbow method. PLT X label berarti nilai dari X untuk label nilai X. Jadi ini number of cluster itu berarti untuk ini jumlah clusternya. Jadi dari sini tuh jumlah cluster dari 0 sampai 10. Terus yang ini adalah WCS, within cluster sum of square. Nah, dari sini sampai sini. Jadi nanti ada nilai siku-sikunya. Yang saya pahami juga nilai siku-sikunya itu ada di sini. Terus untuk ini Cummins apa namanya? Nah, yang itu tuh digunakan buat untuk apa ya? Memprediksi dari nilai yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Terus yang ini baru kita membuat visualisasi dari cluster dari yang sudah dari sebuah prediksi yang sebelumnya. Nah, ini warna ungu untuk iris setosa, warna oranye untuk iris versicolor, dan warna hijau untuk iris virginica. Nah, jadi seperti ini. Terus untuk ini tuh ada apa namanya untuk centroid warna merah. Jadi setiap ada apa di tengah-tengahnya itu pasti di tiap apa namanya di tiap jenis bunga iris setosa, iris versicolor itu pasti ada centroid yang ada di tengah. Nah, ini warna merah, warna merah. Ini iris setosa, iris virginica, dan iris color. Lalu 3D, nah ini untuk membuat apa 3D-nya. Jadi sebetulnya ini sama kayak ini. Hanya saja untuk yang ini tuh digunakan untuk sebuah apa ya, yang 3D-nya, yang 3 dimensinya itu. Jadi kan ah jadi ada nilai dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, ini baru ini nilainya. Saya stop
sharing dulu. Kita lanjut ke sini. Ke sini. Nah, oke. Ini PPT yang saya buat. Ini histogram dataset iris yang ada 3 gambar. Yang ini histogram pertama yaitu hasil dari visualisasi petalen iris setosa petalen CM-nya dari 0. Nah, ini dari 0,2 sampai ke 2 dengan density-nya itu adalah 2,4. Lalu iris versicolor petalen CM-nya menunjukkan dari 2 sampai 5,8. Yang ini 5,8 kurang lebih. Terus density-nya itu kurang lebih saya lihat tuh 0,7. Ya karena tidak sampai ke 1. Terus iris virginica tuh petalen CM-nya 3,8 sampai ke 7,8 karena kalau dilihat sini tuh nggak sampai 8. Dan density-nya itu 0,6. Ini juga sama. Nah, yang ini untuk histogram kedua hasil visualisasi dari petal width-nya. Kalau yang iris setosa yang di sini dari 0 sampai 0,6, lalu density-nya 4,5, iris versicolor petal width-nya itu 0,6 sampai 2, density-nya 2, iris virginica dan petal width CM-nya dari 1 sampai 2,9 dengan density 1,8. Density itu kepadatan, kelebihan lagi. Nah, ini untuk histogram eh yang ketiga. Sorry, belum ini ganti. Ketiga. Nah, dari Sepalen ya. Oke, dari Sepalen. Jadi iris setosa Sepalen CM-nya 3,8 sampai 0,2, density-nya 1,1. Nah, ini 1,1 dari 3,8. Iris versicolor Sepalennya 4,3 sampai 7,8 dengan density 0,7. Iris virginica Sepalen CM-nya 3,8 sampai 8,8 dengan density 0,6. Gitu. Terus yang ini yang tadi, jadi satu plot diagram Best-plot yang menunjukkan perbandingan panjang petal antara berbagai jenis spesies bunga dalam dataset iris. Jadi panjang petal atau petalen CM dari 3 jenis bunga, Terus akan memberikan informasi tentang median atau garis tengah. Nah, garis tengahnya ini, lalu rentang interkuatif kotak dan pencilan garis-garis di atas dan di bawah, garis atas dan garis bawah dari setiap jenis dari spesiesnya atau dari bunganya. Tuh, garis tengah iris setosa 1,6, garis atas 1,7, garis bawah 1,5, iris versicolor 4,5, garis atas 4,7, garis bawah 4, garis tengah dari iris virginica 5,5. Ini iris virginica tuh berarti 5,5 nilai tengahnya ini. Terus garis atas berarti 6, terus bawah 5,2 ini. Itu. Yang ini juga sama. Ya, ini diagram violin plot. Hasilkan satu diagram plot diagram violin yang menunjukkan distribusi panjang petal. Ini ya, mendistribusikan panjang petal. Ini petal NCM antara berbagai jenis dari 3 jenis ini. Nah, diagram violin ini plot menggabungkan diagram kernel density estimation. Yang tadi itu bukan KDS tapi KDE, kernel density estimation, dan diagram box plot yang tadi. Pada bagian tengah setiap violin terdapat diagram KDE yang menunjukkan estimasi density probabilitas dari panjang petal. Langsung aja ke KDE-nya atau dari nilai ini titik putih yang di sini. Ini satu untuk iris setosa, yang ini 1,5, untuk iris versicolor di sini ada 4,5, terus yang ini itu virginica 5,5. Nah, ini pair plot ini kan digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara beberapa atribut dalam dataset iris dengan warna yang berbeda setiap jenis bunganya. Ini iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Dalam pair plot ini, setiap scatter plot ini terletak pada diagonal utama menunjukkan distribusi variabel itu sendiri. Jadi yang terpisah, kalau yang terpisah nih, yang dari sini itu menunjukkan virginica, iris dari
seritosa itu sendiri. Nah, yang gabung yang ini berarti itu menunjukkan ada yang lebih, ada juga yang termasuk ke dalam iris versicolor, ada juga yang masuk ke dalam iris apa namanya eh, apa tadi seritosa. Jadi makanya di sini kan ada kayak nyatu-nyatu gitu. Nah, ini juga nyatu kan tapi sedikit gitu. Terus yang ini kan agak banyak, makanya tampilan ininya juga gini gitu. Jadi kayaknya nyatu banget tuh. Terus ini dari plot garis yang ini elbownya ya. Number of cluster yaitu nilai X yang berarti jumlah cluster yang diuji. Jadi ini teh jumlah cluster yang diuji ini dari 0 sampai 10. Terus tadi kan ada variabel indeksnya dari 1 sampai 11. Terus 0 sampai apa ini 25.000 lebih ke atas. Mungkin di sini 30.000 ya. WCES yaitu nilai Y yang berarti sejauh mana titik data setiap cluster berada dekat dengan sentroidnya. Nah, semakin kecil nilai WCSS, jadi semakin kecil dari si WCSS ini, maka akan semakin padat dan kompak cluster cluster tersebut. Jadi apa jumlah clusternya akan semakin apa namanya semakin padat dan akan semakin bisa ketahuan. Nah, ini dari metode Elbom itu memilih jumlah cluster yang optimal dengan menentukan titik di mana peningkatan kepadatan dalam cluster tidak lagi sebanding dengan peningkatan jumlah cluster. Jadi ada menentukannya itu ada dua garis yang melengkung. Kan ini melengkung, terus ini melengkung. Nah, kan garis siku kan elbow itu. Nah, saya sebenarnya nggak tahu tidak menemukan dari si lengkungannya itu. Tapi kalau dari apa bacaan yang saya baca, kalau misalkan dua lengkungan, terus tengah-tengahnya ya ini gitu. Jadi nilai ini yang di sini. Jadi nilai MWCSS-nya itu atau nilai Y-nya itu 5.000 dan kalau di sini berarti nilai untuk X-nya atau jumlah klasternya itu adalah 2,5. Kalau dilihat dari apa sikunya gitu. Nah, ini visualisasi hasil klasterisasi yang digunakan dengan algoritma Cummins. Dari gambar ini kita bisa lihat hasil cluster dari tiap cluster jenis iris dan sentroidnya di mana. Nah, ini. Terus sentroid ada tiga. Eh, tiap cluster ada sentroidnya masing-masing. Nah, ini ya sentroid itu yang warna merah. Nah, ini terakhir. Yang ini sama aja kayak tadi visualisasi dari scatter plot yang 3D. Jadi means dan sentroidnya setiap titik data akan ditampilkan sesuai dengan cluster yang ditugaskan dengan warna dan label yang sesuai. Nah, ini nggak terlalu kelihatan ya warna merah. Nah, ini nih. Ini untuk sentroid untuk iris Virginia kayak gitu ya. Tadi itu. Ini untuk iris saya lupa warna. Oh, ini Setosa versi color Virginica. Ceritosa versi color. Ini iris. Oh, yang hijau itu Virginica. Ini Virginica ini versi color. Nah, centroidnya itu yang ini dan yang ini. Jadi uh, di tengah-tengah ya, centroidnya itu. Itu. Oke. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.